Bismillahirrahmanirrahim. قال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه الوصايا النافعة رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. وأوصيك بحضور القلب وخشوع الجوارح في جميع عباداتك، فبذلك تحصل لك ثمارها وتفيض عليك أنوارها، وبمراقبة الله في كل حال، وليشعر قلبك على الدوام أنه عليك رقيب ومنك قريب. وكن لنفسك واعظا مذكرا، وادعها إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعرفها ما لها في الطاعات من الثواب والنعيم المقيم والعز والرفعة والملك العظيم والملك العظيم، وما عليها في تركها وفي ارتكاب المعاصي من العذاب الأليم والخزي العظيم. فإن النفس لجهلها لا تكاد تفعل شيئا، ولا تترك إلا لشيء ترجوه أو لشيء تخافه، سيما وهي مجبولة على الكسل عن الطاعات والميل إلى المخالفات. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, usika bil hiris ala talabil ilmin nafi'. Aku wasiatkan kepada kalian untuk menuntut ilmu, baik dengan membaca, baik dengan belajar, baik dengan menghafal, baik dengan nyantri, kajian ataupun yang lainnya. Jangan kau ikuti nafsumu yang senantiasa mengajak kau bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Jangan pula kau menuntut ilmu takut kau tidak bisa mengamalkannya. Karena orang yang tidak mau menuntut ilmu karena takut nanti tidak bisa mengamalkannya adalah perbuatan yang sangat bodoh. Syekh Abu Bakar Sakran beliau berkata, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquhu, wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kebodohan, gak kenal Allah, gak kenal syariat Rasulullah, itu adalah api buat kehidupan seseorang, akan menghancurkan segala aspek dalam kehidupannya. Muamalahnya salah, ibadahnya salah, segalanya salah, maka akan menghancurkan kehidupannya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Akan tetapi ilmu bagaikan air yang senantiasa memadamkan api tersebut. Maka tuntutlah ilmu. Dan apabila kau menuntut ilmu, alaika bi islahin niyah fi talabi. Tuntut ilmu itu dengan niat yang lurus, dengan niat yang baik. Yang mana niat talabul ilmi yang pertama adalah talaban limardhatillah, cari ridha Allah. Karena dengan kita menuntut ilmu, Allah menjamin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan kita menuntut ilmu, niscaya derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa derajat kita diangkat? Karena kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntut ilmu untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan kalian menuntut ilmu hanya untuk mencari posisi di sisi manusia, untuk mencari dunia, untuk mencari pengikut, untuk memperbanyak follower, untuk hanya mendapatkan popularitas. Jangan. Tuntut ilmu hanya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tuntutlah ilmu juga bimunaqashatin nafsi fi dzalik. Terus tiap hari kita koreksi niat kita ini. Bukan ketika mau masuk pesantren niat nuntut ilmu cari ridha Allah. Enggak, tapi tiap saat, tiap hari malam mau tidur, upayakan agar nuntut ilmu kita hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan tidak akan pernah betul-betul
kita itu ikhlas dalam menuntut ilmu kecuali dengan kita uji. Kita uji niat kita dengan apabila kita ditanya orang, kita bisa jawab, kita jawab. Gak bisa jawab, ya gak usah. Tapi kadang sebagian orang malu, semuanya dijawab. Apapun yang ditanyakan dijawab, mau benar mau enggak, yang penting dia jangan sampai gak bisa jawab. Ini menunjukkan bahwa dia menuntut ilmu hanya untuk meluapkan hawa nafsunya, bukan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita menuntut ilmu, ajarkan ilmu yang kita dapat tersebut. Kalau syaitan berkata kepadamu, jangan ngajar. Orang mau ngajar itu harus ngamalin dulu. Kalau ilmu itu sudah diamalin, baru kau mengajar. Enggak, itu perkataan syaitan. Katakan kepada syaitan, aku dibanding dengan apa yang aku tahu, aku alim dengan orang yang gak belajar. Dibanding dengan yang gak pernah mondok, ya aku mungkin lebih alim. Walaupun dibanding dengan orang yang lebih alim dari aku, ya aku memang gak ada apa-apanya. Aku ingin belajar darinya. Maka itu ini ilmu ada dua. Ada ilmu yang wajib, gak boleh satu orang pun untuk meninggalkannya. Ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu segala aspek fikih dalam keseharian kita. Ini wajib dituntut untuk setiap orang mukmin, setiap orang muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib buat semua orang muslim. Gak ada udzur. Udzur orang tidak menuntut ilmu itu cuma dua, hadirin. Apa? Baru masuk Islam, atau dia tinggal di daerah yang gak ada ulama sama sekali dan gak ada internet. Kalau dulu cuma nggak ada ulama gitu aja, sekarang nggak ada ulama plus internet, ya. Jadi yang ma'dzur itu nggak punya, yang baru masuk Islam atau dia tinggal di negeri yang tidak ada ulama sama sekali, ini udzur. Dia mau belajar sama-sama, tapi sekarang alhamdulillah ada TV, ada handphone, ya. Jadi udzurnya tidak ada internet, atau ini udzur juga ini, ada internet cuma nggak ada pulsa. Ya, nggak bisa beli pulsa, ini udzur, maka dia nggak bisa nuntut ilmu. Selain daripada itu, nggak ada udzur kita untuk mempelajari yang wajib. Kemudian beliau mengatakan, wasihhatuha takuna maksuratan ala iradati wajhillah wa daril akhirah duna syai'in akhar min jahin aw malin. Sahnya niat dalam menuntut ilmu hanya benar-benar untuk mendapat ridha Allah tadi, dan bukan untuk harta dan untuk jabatan. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, wa 'alaika bil muwadhabah 'ala mutala'atul bil gaum. Kalian perbanyak membaca kitab-kitabnya para salaf. Kitab-kitab yang manfaat, yang sudah banyak orang sukses dalam hidupnya menggapai ridha Allah, mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah berkat kitab-kitab tersebut. Seperti apa kutubus salaf? Banyak. Boleh kita baca kitab Imamul Ghazali, Ihya Ulumuddin khususnya, walaupun sebelumnya Bidayatul Hidayah, kemudian Minhajul Abidin, kemudian Ihya Ulumuddin. Kita baca kutubul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kita baca kitab-kitabnya salaf. Ini manfaat, wan nadhar fiha, renungkan sekali. Renungkan kitab-kitab yang dibaca tersebut. Kenapa? Karena dalam kitab mereka itu ada hidayah, ada ma'rifatullah yang benar, yang murni. Wal irsyad, ada bimbingan, ada mengajak kita membenahi niat. Mereka orang-orang yang ikhlas dalam amal, mengajak kita untuk ikhlas dalam amal, membersihkan nafsu kita dan yang lain-lain dari ilmu yang nafi'ah. Pokoknya kitab-kitab mereka itu betul-betul menggiring kita mendapatkan fauz, kemenangan, najah, keselamatan. Maka jangan berhenti untuk membaca kitab mereka, merenungkan apa yang ada di kitab mereka.
Tidaklah orang yang tidak mau membaca kitab salaf, menuntut ilmu yang dibaca kitab-kitab modern terus. Gak mau kitab salaf, kayak seakan-akan itu kitab kuno. Banyak hikayat-hikayat itu kitab sudah gak pantas lagi buat zaman sekarang. Yang seperti itu amiyat basiratuh, itu orang yang hatinya buta. Wa adlamat sariratuh, gelap hatinya. Kata Imam Habib Ahmad bin Asal Atas, beliau mengatakan apa? Man arada taqaddum fa'alaihi bil mutaqaddimin wa man arada ta'akhur fa'alaihi bil mutaakhirin. Orang kalau mau maju, ya baca kitab-kitab dulu. Kalau orang maunya nggak maju, mau mundur, ya baca kitab-kitab orang sekarang. Kitab-kitab dulu itu lebih ikhlas. Kitab orang-orang dahulu itu membaca, menulisnya lebih betul-betul mengharap ridho Allah dibandingkan kitab sekarang. Kitab sekarang bestseller, Masya Allah. Niatnya nulis sudah cari fulus. Kalau dulu niatnya menggapai ridho Allah, bahkan gak sedikit para hadirin, orang-orang dulu itu kalau sudah ngarang kitab, kitabnya gak langsung terus kemudian dibiarkan orang membaca, dites dulu. Di antara mereka ada yang dibakar. Ya Rabb, kalau memang ini hangus dengan dibakar api, berarti aku niat bukan karena dibakar. Ya, kayak kita bab itu dibakar, nggak taunya nggak kebakar. Nah, sudah berarti ini niat karena Allah. Ada di antara mereka yang dilempar ke laut kitabnya. Kalau hilang, berarti memang bukan karena Allah. Kemudian dilempar ke laut, nggak taunya balik. Alhamdulillah, ini berarti kitab niatnya betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama berkata, khususnya dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin itu dibaca. Beliau mengatakan min alamati ulama'in al-akhirah muhibbun li kutubil Ghazali, khususnya Ihya. Tanda ulama akhirat itu adalah ulama yang cinta dengan kitab-kitabnya Ghazali, khususnya Ihya Ulumuddin. Kemudian mengatakan wa min alamati ulama'i dunya mubghid li kutubil Ghazali. Tanda ulama-ulama dunia, ulama yang cuma cari dunia aja, itu tandanya gak senang sama kitabnya Imam Ghazali, sama Ihya itu gak senang. Kenapa gak senang? Ya karena disindir terus. Di kitab itu disindir terus, sumpah dia. Wah, sini kita main apa isinya nyindiran terus. Makanya gak senang. Tapi kalau orang yang mukhlis karena memang dia betul-betul cari ridha Allah, lihat kitabnya Ghazali, betul-betul mereka merasakan kenikmatannya. Makanya kitabnya para ulama wassalihin itu Masya Allah melunakkan hati ya. Jadi kita baca itu, hati itu bisa nikmat, hati itu bisa dingin. Karena apa? Ketulusan mereka dalam menuntut, dalam menulis kitab tersebut. Maka itu wa iddaqa waqtuk wa lam yaktasi' nadhar fiha umuman fa khussul kutubul Ghazali minha. Kalau kalian enggak bisa baca kitab-kitabnya salaf yang begitu banyak, ya sudahlah, khususkan ke kitabnya Imam Ghazali, karena aku lihat paling manfaat, paling simple, paling baik menurutku adalah kitabnya Ghazali, yaitu Kutubul Ihya, khususnya kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Maka tuntutlah ilmu dan baca kitab para salaf. Yang kedua, usika bihuduril qalb. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa menghadirkan hati dalam ibadah apapun. Khusyu'ul jawarih fi jami'i ibadatik. Kemudian khusyuknya jasadmu, badanmu dalam semua ibadahmu. Mau sholatmu, mau ngajimu, mau wiridmu, itu semuanya yang khusyuk. Sholat yang khusyuk, ya. Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu tidak tahu. Kayak terawih yang khusyuk itu kaget dengar suaranya akhir tarawih, sudah selesai. Ini tanda yang sholatnya diterima sama Allah. Tapi kalau yang tidak diterima, waduh, kalau lupa yang baca itu diingatkan akhir tarawih, ya, diingat-ingat, ada tidak khusyuk. Orang-orang khusyuk itu lupa sudah. Kayak para a'immah, Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar punya kitab Shalatul Muqarrabin, mengkisahkan untuk bagaimana
orang itu sholat yang benar. Kita lihat khusyuknya para auliya wassolihin dalam ibadah, masya Allah. Ya. Waktu ini paling baik dilakukan hanya untuk ibadah. Ya. Buat mereka ibadah itu nggak ada rasa, nggak terasa. Ya. Makanya kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, mereka para auliya wassolihin itu rufi'at anhum masyaqatul ibadah. Diangkat dari hati mereka beban ibadah ini diangkat. Jadi ibadah mereka itu nikmat khusyuk. Al-Habib Hasan Muhammad bin Hasan Jamalul Lail baca Quran nikmat sampai kayak ada madu di bibirnya. Gak berhenti kalau udah baca Quran. Kalau gak diingetin gak berhenti. Habib Abdullah bin Husain bin Thayib punya ponakan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kalau sudah baca kitabnya para salaf gak berhenti. Sak kitab kalau gak habis gak berhenti. Ini dzauq, hudur, khusyuk. Ini yang harus kita raih agar betul-betul kita itu bisa mengenai inti dari ibadah. Kemudian wabidzalik tahsul laka thamarah. Dengan itu kau akan mendapatkan buahnya ibadah. Dan ketika kau ibadah, kau dicurahi oleh Allah cahaya dari ibadah tersebut. Dan bimuraqabatillah fi kulli hal, senantiasa berupaya kau itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini harus istiqomah, merasa diawasi karena Allah itu Maha Raqib. Wa huwa qarib, Maha dekat, pengawasannya dekat. Ya. Maka barang siapa yang merasakan itu akan nikmat ibadahnya. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, wa kun li nafsika wa'idhan mudzakiran. Selalulah kau itu mengingatkan diri sendiri, nasihati dirimu itu. Ajak ngomong hatimu itu. Ingetin, jangan begini. Ya. Ajarkan dia wa'arifha ma laha fi ta'a min thawab. Kau kalau ibadah itu begini, kamu kalau begitu begini. Nafsu diajak ngomong, injak. Ya. Kemudian fa inna nafsa li jahliha la takataf'alu syai'an wa la tatruku illa li syai'in tarju. Nafsu itu bawaannya malas. Bawaannya itu jauhkan kita dari ibadah. Makanya nafsu itu kita khitab. Kita ajak bicara dia untuk senantiasa mau beribadah kepada Allah, ya. Siyamma wa hiya majbulatun 'alal kasal 'anit ta'at wal mali lil mukhalafat. Itulah nafsu. Ya. Nafsu itu bawaannya ngajak ente jangan sholat, jangan ini, jangan itu. Itu nafsu. Disitulah ingetin terus, jangan ngomong, oh enggak, ini ibadah, ini pahalanya besar, ini pahalanya besar. Agar insya Allah dengan kita senantiasa mengingatkan, itu nafsu diingetin terus, akhirnya tunduk dia. Ya, ini para salaf itu mereka betul-betul orang-orang yang bisa tahdzibun nufus, menginjak nafsunya hingga nafsu yang nurut kepada dia, bukan kita yang nurut kepada nafsu. Ini kita semua sekarang masih pada posisi nurutin nafsu. Kita ini semua pada posisi masih menuruti nafsu. Makanya kita mesti riyadhah, kita mesti upaya tadi itu. Ingetin terus nafsu, diajakin ngomong di hati. Maka dengannya kayak Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad itu dalam qasidahnya sampai memberikan nasihat kepada nafsunya, ya nafsu, Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, ya nafsu, in lam tadfari la tadzahi. Ya. Bayangkan. Ini nafsunya diajak ngomong, wahai nafsu, kalau engkau itu enggak bisa mencapai keinginanmu, jangan putus asa. Ya, karena mawahibnya Allah itu enggak berhenti sampai digitu kan, nafsu diajak ngomong. Nah, itu nafsunya sudah tunduk. Nah, kalau kita masih belum bisa nunduk ke nafsu kita, hidup kita akan senantiasa menjadi hambanya nafsu, bukan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. Fadhlu. Harus di like